Action. Halo adik-adik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan merenungkan dan mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar bisa terlaksana di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan pengen kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk merenungkan satu firman Tuhan, yaitu tentang menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik, sebelum kita akan masuk dalam renungan ini, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang terdapat di dalam kitab Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14 yang berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik semua, ada yang tahu nggak garam itu gunanya untuk apa? Nah, pasti adik bertanya-tanya, garam itu gunanya untuk apa? Untuk melezatkan makanan di dapur. Mungkin adik-adik pernah melihat mamanya yang sedang memasak di dapur. Nah, kegunaan garam itu untuk menjadi makanan kita terlihat enak adik-adik. Nah, sedangkan terang bisa kita lihat di mana terang itu berada, seperti lampu, lilin, dan juga senter adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata bahwa Tuhan pernah berkata, kamu adalah garam dan kamu juga adalah terang adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang garam dan terang dunia. Wah, maksud Tuhan apa sih menjadi garam itu? Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus khotbah di bukit. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang khotbah di bukit. Nah, pada saat itu Yesus bilang kamu adalah garam dan kamu juga adalah terang. Itu Yesus berkata di bukit. Saat itu banyak orang mengelilingi dia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka adik-adik. Nah, mereka mendengarkan ajaran itu. Tuhan Yesus dengan baik memberitakan firman Tuhan itu kepada mereka supaya hidup mereka terlihat baik bagi kehidupan orang. Nah, di khotbah di bukit ini tersebut Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, dikatakan kamu adalah garam dunia. Nah, adik-adik, kita yang percaya firman Tuhan dikatakan kamu adalah garam dunia. Wah, maksud garam dunia itu apa sih adik-adik? Nah, apakah tubuh kita akan ditaruh garam biar kelihatan tubuh kita terlihat enak? Tidak begitu maksudnya adik-adik. Jadi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, berarti kamu harus memberi contoh, memberi berkat bagi orang lain, menolong sesama supaya hidup kita dilihat orang. Nah, di sini juga bahwa terang dunia adik-adik, jika adik-adik berbuat baik kepada sesama, menolong mama yang sedang memasak, nah di situ orang-orang akan melihat adik-adik bahwa adik-adik selalu berbuat baik. Mereka akan mencontohkan itu, bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi seperti terang dunia, aku akan memberitakan firman Tuhan juga. Nah, begitu juga Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang dunia bukan berarti kamu
bawa senter di mana-mana, bawa lilin di mana-mana. Terang dunia itu artinya hidup harus dilihat orang, bagaimana kita hidup yang benar supaya mereka akan melihat kebaikan kita, akan mengikuti ajaran-ajaran yang kita perbuat kepada orang lain juga. Tuhan ingin kamu melakukan perbuatan baik melalui perbuatanmu, melalui tingkah lakumu di rumah, tiap hari masuk gereja, sekolah minggu. Nah, adik-adik ingat, menjadi garam artinya melalui perbuatan baik kamu bisa memberi rasa yang enak kepada orang, bisa memberi berkat kepada banyak orang yang bersana. Dan terang dunia juga kayak gitu adik-adik. Nah, hidup atau perkataanmu bisa dilihat orang atau diteladani banyak orang.